Oke, aku mau coba jelasin matkul statik bab 2 chapter 2 Statics of Particle. Pertama aku mau jelasin kenapa disebut particle. Kenapa disebut static of particle. Nah, jadi dengan kata particle di sini bukan berarti kita berbicara tentang suatu materi yang ukuran sangat kecil seperti atom atau elektron. Nah, tetapi maksudnya adalah ukuran sama bentuk dari objek yang kita analisis itu nggak berpengaruh signifikan terhadap hasil analisis. Nah, jadi karena ukuran sama bentuk objek yang dianalisis itu nggak berpengaruh signifikan terhadap hasil, maka kita bisa simplifikasi objek tersebut menjadi sebuah titik atau sebuah partikel. Nah, dengan begitu kita bisa asumsikan bahwa semua gaya yang bekerja pada objek tersebut akan terletak di titik yang sama. Aku mulai dari subbab pertama, 2.1 Addition of Planar Forces, atau penjumlahan gaya-gaya planar. Planar di sini artinya semua gaya itu terletak di bidang yang sama, atau arti lainnya, gaya-gayanya masih 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Nah, aku mau mulai dengan membahas tentang force atau gaya. Jadi semua jenis gaya itu pasti punya point of application, pasti punya magnitude, pasti punya direction. Point of application adalah titik di mana gaya tersebut bekerja. Magnitude itu adalah nilai atau seberapa besar gaya tersebut, berapa newton, berapa pound. Kemudian direction adalah arah. Kemana arah gaya tersebut bekerja? Ke kanan kah? Ke kiri kah? Nah, ambil contoh di gambar A. Ada suatu gaya yang bekerja di titik A. Nah, berarti titik A ini adalah point of application gaya tersebut. Kemudian, gaya tersebut besarnya 10 pound. Nah, berarti 10 pound ini adalah magnitude dari gaya tersebut. Kemudian, si gaya ini berada pada suatu garis putus-putus yang disebut line of action dari gaya tersebut. Nah, line of action gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap suatu sumbu horizontal. Nah, berarti sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal ini adalah direction dari gaya tersebut, atau arah dari gaya tersebut. The direction of a force is defined by its line of action and the sense of the force. The line of action forms an angle with some fixed axis. The sign of the force is indicated by an arrowhead. Nah, jadi seperti yang aku jelasin tadi, suatu gaya itu pasti terletak pada suatu garis yang disebut line of action dari gaya tersebut. Nah, kemudian yang dimaksudkan oleh sense di sini adalah arah mata panah gaya tersebut. Two forces having the same magnitude and the same line of action but a different sense, such as the forces shown in figure A and B, have directly opposite effect on a particle. Nah, perhatiin dan bandingkan gaya di gambar A sama gaya di gambar B. Nah, walaupun kedua gaya memiliki magnitude yang sama, 10 pound, dan line of action yang sama, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu horizontal, tetapi kita bisa perhatiin bahwa sense-nya atau arah mata panahnya itu berbeda. Yang satu menjauhi A, yang satu mendekati A menuju A. Nah, karena keduanya memiliki sense yang berbeda, maka walaupun magnitude dan line of action-nya sama, mereka akan memiliki efek yang berbeda terhadap partikel A. Nah, di mekanika material kita akan mengetahui bahwa gaya di gambar A ini akan menyebabkan tensile stress terhadap titik A, sedangkan gaya di gambar B akan menyebabkan compression stress terhadap titik A. Nah, selanjutnya aku mau bicara tentang resultant force atau gaya resultan. Two forces, P and Q, acting on the same point can be replaced by a single force R that has the same effect on the particle.
Jadi perhatiin gambar A, ada gaya P, ada gaya Q yang bekerja di titik yang sama, yaitu titik A. Nah, kedua gaya ini bisa aku gantiin menjadi satu gaya aja. Misalnya gaya R, yang sama-sama bekerja di titik A. Nah, si gaya R ini memiliki efek yang sama terhadap gaya A. Jadi, efek yang dihasilkan gaya R terhadap titik A itu sama kayak efek yang dihasilkan gaya P ditambah gaya Q terhadap titik A. Jadi efeknya sama. Makanya si gaya R ini disebut resultant force dari gaya P dan gaya Q. Nah, gaya P dan gaya Q bisa kita ubah menjadi satu gaya, yaitu gaya R, dengan cara kita jumlahkan. Nah, salah satu cara menjumlahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama yaitu dengan cara menggunakan parallelogram law atau aturan jejer genjang. Perhatiin gambar B. Geometrically, we can add P and Q by constructing a parallelogram using P and Q as two adjacent sides. The diagonal that passes through A is a resultant force. Jadi, kita bisa menggunakan parallelogram law untuk menjumlahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama. Nah, secara geometris, kita bisa menjumlahkannya dengan membentuk suatu jejer genjang, menggunakan P dan Q sebagai sisi-sisinya. Nah, maka kalau kita menggambar jejer genjang akan terbentuk suatu diagonal yang melewati titik A. Nah, si diagonal ini adalah gaya R, yaitu gaya resultannya, hasil penjumlahan gaya P dan gaya Q. Oke, biar lebih jelas, biar lebih ngerti, aku bakal ngerjain contoh soal gimana cara pakai parallelogram law buat menambahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama. Ini nomor 1, ada gaya P, ada gaya Q bekerja di titik A, maka aku bisa jumlahin P plus Q, tinggal gambar jejer genjang. Ini P, ini Q, ini titik A, ini juga Q, ini juga P. Nah, maka akan terbentuk diagonal dari jejer genjang ini yang melewati titik A. Nah, ini diagonalnya, sebut aja gaya R. Nah, gaya R ini adalah gaya resultannya, yaitu hasil penjumlahan P ditambah Q. Nah, cobain nomor 2. Ada gaya P, ada gaya Q bekerja di titik B. Nah, kita bisa jumlahin gaya P tambah gaya Q, tinggal gambar jejer genjang dengan P dan Q sebagai sisi-sisinya. Ini Q, ini P, dan ini Q. Ini titik B. Nah, maka akan terbentuk juga diagonal yang melewati titik B. Nah, ini adalah gaya resultannya, yaitu hasil penjumlahan P plus Q. Oke, contoh terakhir. Ada gaya P, ada gaya Q bekerja di titik C, dan kedua gaya tersebut tegak lurus. Nah, kita coba jumlahin pakai parallelogram law, tinggal gambar jejer genjang. Ini P, ini Q, ini titik C, ini P juga, ini Q juga. Nah, perhatiin bahwa kalau dua gaya yang mau kita jumlahkan itu tegak lurus satu sama lain, maka kalau kita pakai parallelogram law, kita akan menggambar suatu kotak persegi panjang. Bakal ada diagonal yang melewati titik C. Sama, ini adalah gaya resultannya. Gaya resultan yang berupa hasil penjumlahan antara gaya P dengan gaya Q. Oke, itu cara pakai parallelogram law buat menjumlahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama. Sip. Vektor, sebagaimana kita tahu, adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sebaliknya, besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah. Gaya itu mempunyai
arah, dan juga nilai. Makanya gaya termasuk besaran vektor. Besaran vektor yang lain ada perpindahan, kecepatan, percepatan, sama momen. Contoh besaran skalar adalah volume, massa, dan energi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penulisan. Penulisan suatu vektor bisa ditulis menggunakan cetak tebal atau dengan menggambar tanda panah di atas huruf tersebut. Nah, berkaitan dengan penulisan magnitude of a vector, jadi nilai dari suatu vektor itu dituliskan dengan cetak miring atau dengan menuliskan tanda nilai mutlak atau absolute value. Nah, selanjutnya tentang equal vector. Two vector that have the same magnitude and the same direction are said to be equal. Perhatiin gambar 2.3. Whether or not they also have the same point of application. Jadi misalkan ada dua vektor, walaupun kedua vektor itu tidak memiliki point of application yang sama, tapi kedua vektor itu memiliki magnitude dan arah yang sama, maka kedua vektor itu bisa dikatakan equal atau sebanding. Kemudian tentang negative vector. The negative vector of a given vector P is defined as a vector having the same magnitude as P and a direction opposite to that P. Perhatiin gambar 2.4. The negative of the vector P is denoted by min P. Nah, misalkan ada vektor P. Nah, maka negatif vektor dari P adalah suatu vektor yang memiliki magnitude yang sama, tapi arahnya berkebalikan dari arah P. Jadi intinya negatif vektor itu magnitudenya sama, tapi arahnya kebalikannya. Nah, kemudian aku mau bahas tentang addition of vector. Gimana cara menjumlahkan vektor? Nah, di slide sebelumnya, kita udah bahas tentang parallelogram law. Kita bisa menjumlahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama, menghasilkan suatu gaya resultan. Nah, cara lain selain parallelogram law, kita bisa menggunakan yang namanya triangle rule. Kalau di parallelogram kita menggambar jejar genjang, di triangle rule kita menggambar suatu segitiga. The sum of the two vectors can be found by arranging P and Q in tip-tail fashion, and we can get the resultant force by connecting the tail of P with the tip of Q. Oke, jadi kalau kita mau ngejumlahin dua gaya menggunakan triangle rule, kita itu harus menyusun P dan Q secara tip-to-tail fashion. Jadi ekor nyambung sama ujung. Nah, contoh di gambar 2.6a, ini ujung P nyambung sama ekornya Q. Nah, kemudian kita bakal mendapatkan resultant force-nya dengan menghubungkan ekor P ke ujungnya Q. Nah, bandingin gambar 2.6a sama gambar 2.6b. Di gambar 2.6b, aku tambahin vektor Q dulu, baru tambahin ke vektor P. Nah, bisa kita perhatikan bahwa resultannya sama. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan vektor itu bersifat komutatif. The result of adding two vectors does not depend upon the order in which P and Q are selected. We conclude that the addition of two vectors is commutative and we write P plus Q equal Q plus P. Jadi intinya penjumlahan vektor itu bersifat komutatif. Jadi urutan penjumlahan itu nggak penting dalam penjumlahan suatu vektor. Oke, contoh cara pakai triangle rule untuk mencari gaya resultan. Misalkan ada gaya P, ada gaya Q bekerja di titik A, kita mau jumlahin P sama Q pakai triangle rule. Nah, di triangle rule kita akan menyusun suatu segitiga dengan gaya P dan gaya Q sebagai sisi-sisinya. Nah, ingat kita harus susun P sama Q secara tip to tail fashion. Jadi pangkal ketemu ujung. Jadi ini P dan ujung P ketemu sama pangkalnya Q. Nah,
maka gaya resultannya adalah yang dari pangkal P ke ujung Q. Ini adalah gaya resultan. Gaya resultan hasil penjumlahan gaya P ditambah gaya Q. Oke, contoh kedua. Ada gaya P ke sini, gaya Q ke atas, bekerja di titik B, kita mau jumlahin pakai triangle rule. Maka pakai triangle rule, ini P, dan di ujung P ada pangkal Q. Nah, maka resultannya adalah dari pangkal P ke ujung Q. Ini adalah gaya resultannya, hasil penjumlahan gaya P ditambah gaya Q. Contoh terakhir, ada gaya P, ada gaya Q, kedua gaya saling tegak lurus dan bekerja di titik C. Kita mau jumlahin P plus Q pakai triangle rule. Maka ini adalah gaya P, dan di ujung gaya P ada pangkalnya gaya Q. Nah, maka vektor resultannya adalah dari pangkal P ke ujung Q. Ini adalah gaya resultannya, hasil penjumlahan gaya P ditambah gaya Q menggunakan triangle rule. Oke, itu adalah contoh penggunaan triangle rule untuk menjumlahkan dua gaya yang bekerja di titik yang sama. Sip. Aku lupa jelasin sifat komutatif dari penjumlahan vektor. Nah, misalkan nomor 3 ini, aku mau jumlahin pakai cara lain. Kalau cara pertama tadi aku jumlahin P plus Q, aku mau coba jumlahin sekarang Q plus P. Maka pakai triangle rule, Q plus P adalah ini Q, dan di ujung Q ada pangkalnya P. Nah, maka vektor resultannya adalah yang dari pangkal Q ke ujung P. Nah, ini adalah resultan hasil penjumlahan Q plus P. Nah, bisa kita lihat resultan yang ini sama resultan yang ini sama aja ya kan? Maka bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan vektor itu bersifat komutatif. Atau bisa kita tuliskan P plus Q sama dengan Q plus P. Artinya, urutan dalam suatu penjumlahan itu tidak penting dalam penjumlahan vektor. Oke? Sip. Nah, tadi aku udah bahas penjumlahan dua vektor. Kita bisa pakai parallelogram, kita bisa pakai triangle rule. Sekarang gimana kalau vektornya ada 3 atau lebih dari 3? Misalkan ada gaya P, ada gaya Q, ada gaya S. Terus gimana cara menjumlahin 3 gaya tersebut? Nah, the sum of 3 vectors, P, Q, and S is by definition obtained by first adding the vector P and Q, and then adding the vector S to the vector P plus Q. Atau bisa dituliskan P plus Q plus S sama dengan P plus Q dalam kurung ditambah S. Jadi kalau kita mau menjumlahkan 3 vektor, kita jumlahin dulu satu persatu menggunakan triangle rule. Contohnya di gambar A ini, P plus Q plus S. Nah, kita jumlahin dulu P plus Q pakai triangle rule. Maka akan terbentuk vektor P plus Q. Nah, langkah selanjutnya, si P plus Q ini kita jumlahin sama gaya S. Nah, maka akan terbentuk gaya resultan P plus Q plus S. Jadi intinya, kalau ngejumlahin 3 vektor, kita bisa pakai triangle rule. Kemudian kita jumlahin satu-satu. Nah, bandingin gambar A sama gambar B. Di gambar A, aku jumlahin P plus Q, kemudian hasilnya aku tambahin dengan S. Nah, di gambar C, aku tambahin P dengan hasil penjumlahan Q plus S. Dan perhatiin bahwa hasilnya tetap sama. Gaya resultan dari P plus Q plus S dari kedua gambar ini sama. Maka bisa disimpulkan bahwa penjumlahan vektor juga bersifat asosiatif. Atau bisa dituliskan P plus Q plus S sama dengan P plus Q dalam kurung plus S sama dengan P plus Q plus S dalam kurung. Jadi bersifat asosiatif. Nah,
itu penjumlahan 3 vektor. Kita bisa pakai triangle rule, kemudian kita jumlahin satu-satu. Sekarang gimana kalau vektornya ada lebih dari 3? Nah, the sum of any number of vectors is obtained by applying the parallelogram or triangle rule repeatedly to successive pairs of vectors until all of the given vector are replaced by a single vector. Jadi ternyata kalau gayanya atau vektornya lebih dari 3, misalkan 4 atau 5, kita tetap bisa menggunakan triangle atau parallelogram. Jadi kita jumlahin satu-satu kayak gini, kayak di penjumlahan 3 gaya. Nah, atau alternatif lain, kita bisa pakai yang namanya polygon rule. By arranging the given vector in tip-to-tail fashion and connecting the tail of the first vector with the tip of the last one. Oke, jadi selain pakai triangle rule, kita bisa pakai polygon rule untuk menjumlahkan vektor yang banyak, yang lebih dari 3. Caranya, kita susun vektor-vektor yang mau kita jumlahin secara tip-to-tail fashion, sama kayak tadi. Jadi ujung nyambung sama ekor, ujung ekor. Kemudian resultannya bisa kita dapatkan dengan menghubungkan ekor vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Oke, aku kasih satu contoh cara ngejumlahin 3 gaya menggunakan triangle rule. Misalkan ini ada gaya P, gaya Q, gaya S bekerja di titik A. Nah, aku mau jumlahin P plus Q plus S pakai triangle rule. Nah, pakai triangle rule kita harus jumlahinnya satu-satu. Jadi aku harus jumlahin dulu P plus Q dulu. Nah, jadi jumlahin P plus Q, ini P, ini Q, maka P plus Q adalah yang ini. Nah, baru setelah itu hasil penjumlahan P plus Q baru aku jumlahin sama S. Jadi P plus Q aku jumlahin sama S tuh ke sana. Guys. Ya, anggap aja sama. Nah, ini berarti adalah resultan hasil penjumlahan P plus Q plus S pakai triangle rule. Nah, gimana kalau aku kerjain pakai cara lain? Aku masih jumlahin P plus Q plus S pakai triangle rule, tapi aku jumlahin Q sama S-nya dulu. Jadi jumlahin Q sama S, ini Q, S tuh ke sana, maka Q plus S adalah yang ini. Ini Q plus S. Nah, baru habis itu Q plus S aku tambahin sama P. Jadi P ditambah Q plus S. Ini P, ini Q plus S, maka P plus Q plus S adalah yang ini. Nah, bandingin bahwa kedua resultan ini sama. Ya, kalau digambar secara presisi pasti panjang sama kemiringannya sama. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan vektor atau penjumlahan gaya itu bersifat asosiatif. Jadi, P plus Q ditambah S itu sama dengan P plus Q tambah S. Oke. Lanjut, gimana kalau gayanya lebih dari 3? Sum of multiple forces. Gimana cara ngejumlahin lebih dari 3 gaya menggunakan triangle rule? Nah, caranya sama aja. Kita jumlahin satu-satu. Misalkan ini titik A bekerja 4 gaya. Ini gaya P, ini gaya Q, ini gaya R, kemudian ini gaya S. Nah,
Aku mau jumlahin P plus Q plus R plus S. Pakai triangle rule, aku jumlahin satu-satu, mulai dari P plus Q dulu. Aku jumlahin P. Bentar. Aku jumlahin P sama Q. Maka resultan P plus Q kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian hasil penjumlahan P plus Q, aku jumlahin lagi sama R. Jadi P plus Q ke sini, aku jumlahin sama R. R ke sini. Ini R, maka hasil penjumlahan P plus Q plus R itu kayak gitu. Nah, kemudian hasil penjumlahan ini aku tambahin lagi terakhir sama S. Maka ini adalah P plus Q plus R. Terakhir aku tambahin sama S. S kira-kira kayak gitu. Nah, maka P plus Q plus R plus S adalah yang ini. Ini adalah resultan terakhir. P plus Q plus R plus S pakai triangle rule. Nah, ini kan ribet. Kita harus jumlahin satu-satu. Ada 3 langkah. Gimana kalau gayanya lebih banyak, berarti langkahnya bakal lebih banyak. Nah, makanya ada alternatif lain untuk penjumlahan banyak gaya, yaitu kita pakai namanya polygon rule. Nyelesain soal yang sama pakai polygon rule. P plus Q plus R plus S. Caranya adalah kita hubungin langsung ke 4 gaya. Jadi P plus Q plus R plus S adalah ini P, aku hubungin sama Q, aku hubungin sama R, aku hubungin sama S. Nah, maka P plus Q plus R plus S adalah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini adalah P plus Q plus R plus S pakai polygon rule. Nah, lihat, lebih simpel daripada kita jumlahin satu-satu pakai triangle rule. Jadi, lebih baik pakai polygon rule buat penjumlahan gaya yang lebih dari 3. Oke? Sip. Nah, tadi kita udah bicara tentang penjumlahan 2 vektor, 3 vektor, dan lebih dari 3 vektor. Gimana kalau pengurangan? Pengurangan vektor. Subtraction, we define subtraction of a vector as the addition of the corresponding negative vector. Nah, aku udah bahas negatif vektor di slide sebelumnya. Jadi, misalkan ada vektor P, maka vektor min P itu magnitudenya sama, tapi arahnya aja yang berkebalikan. Arahnya yang berlawanan arah. Nah, we define subtraction of a vector as the addition of the corresponding negative vector. Artinya apa? Thus, we determine the vector P min Q by adding to P the negative vector min Q. Atau bisa dituliskan, P min Q sama dengan P plus negatif Q. Jadi, kita bisa mengubah pengurangan suatu vektor menjadi penjumlahan dengan negatif vektor. Jadi, P dikurangi Q, kita ubah jadi P ditambah negatif vektor Q. Nah, perhatiin gambar 2.7, di sini ada gaya P sama gaya Q. Nah, kemudian kita pengen ngitung P dikurangi Q. Nah, ini kan Q. Min Q itu arahnya berkebalikan, tapi magnitudenya tetap sama. Maka P min Q adalah yang ini. Jadi intinya kita bisa mengubah segala jenis pengurangan suatu vektor menjadi penjumlahan terhadap corresponding negative vektor. Nah, aku mau kasih contoh cara mengurangi vektor.
Tapi sebelumnya aku mau jelasin lagi tentang negatif vektor. Jadi intinya negatif vektor itu arahnya kebalikannya aja. Jadi misalkan ini P, maka ini min P. Ini R, ini min R. Ini S, ini min S. Jadi tinggal dibalik aja arahnya. Nah, kemudian soal ini aku mau jumlahin P plus Q, terus aku kurangin R. Nah, kalau gayanya ada lebih dari 2, aku saranin pakai polygon rule aja, biar lebih gampang. Jadi, pakai polygon rule, P plus Q. Nah, kemudian dikurangin R. Kalau plus R, maka ke sana ya kan. Nah, kalau min R, tinggal kita balik arahnya. Ini adalah min R. Nah, maka gaya resultannya adalah yang ini. Dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Ini adalah P plus Q min R. Oke. Contoh kedua. Masih pakai gaya yang sama. Misalkan aku mau P dikurangi R dikurangi Q. Nah, pakai polygon rule, maka P dikurangi R. R kan ke sana. Berarti min R ke sini. Min R, P min R, kemudian min Q. Q kan ke sana. Berarti min Q adalah arah yang sebaliknya. Min Q ke sini. Maka gaya resultannya adalah dari pangkal P ke ujung min Q. Ini adalah resultan hasil dari P min R min Q. Oke, sip. Oke, ini materi terakhir di subbab 2.1. Gimana kalau kita kaliin suatu vektor dengan suatu bilangan real. Misalkan ini adalah vektor P. Terus si vektor P ini aku mau kali 2. Nah, maka P dikali 2 ini akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor 2P. 2P kalau kita gambarkan, maka panjangnya adalah 2 kali lipatnya P. Kalau P aku kaliin setengah, maka vektor barunya adalah setengah P. Misalkan ini R, maka ini adalah 2R. Ini adalah 4 kali R. Kalau ini vektor S, maka ini adalah 2 kali vektor S. Min 2 kali S. Kalau ini min 4 kali S. Jadi intinya suatu vektor itu bisa kita kaliin dengan bilangan real. Dan hasilnya adalah vektor baru yang merupakan kelipatan dari yang besarnya merupakan kelipatan dari vektor awal. Oke, sip. Oh ya, ini paling terakhir. Aku mau bahas tentang unit dari gaya. Oke. Ada dua sistem unit yang dipakai secara internasional, yaitu ada SI unit system sama English unit system. Nah, satuan gaya di SI unit system itu adalah Newton, disingkat N besar. Kalau di English unit, pakainya adalah pound, atau singkatannya LB. Nah, untuk gaya yang lebih besar, kita bakal pakai kilonewton, disingkat KN. Nah, kalau di English unit kita pakai kilopound, singkatannya kip. Dimana 1 kilonewton itu sama dengan 1000 newton, dan juga sama 1 kip
sama dengan 1000 pound. Oke, udah gitu aja. Makasih. Sip.